Selamat malam para pemirsa yang menyaksikan dengan setia bagaimana YouTube ini tiap hari mengupload kisah-kisah yang sangat inspiratif dari berbagai kalangan, baik dari muda-mudi maupun orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dalam hidup yang sudah amat-amat sangat harus kita lihat dan kita bisa berkaca dari para narasumber kita. Oke, di malam ini dimana kita akan merenung nih hari ini dari kisah-kisah inspiratif dan keberanian dan juga keteguhan jiwa di acara talkshow kami yang hari ini nih berjudul mengatasi keterpurukan, yaitu adalah kisah inspiratif korban perundungan yang berhasil survive. Malam ini saya bersama moderator saya nih, teman saya juga dari kecil, yaitu siapa Bapak? Silakan. Terima kasih sebelumnya buat Pak Gali. Oke, Perkenalkan, nama saya Diki Karliansyah. Saya di sini akan menjadi moderator dalam acara talkshow hari. Kita mengangkat kisah-kisah penuh inspirasi dari para korban perlindungan yang tidak hanya bertahan tapi juga berkembang menjadi individu yang kuat dan bertanggung jawab. Perundungan sebagai suatu kenyataan yang pahit seringkali memunculkan rasa sakit yang mendalam, tetapi di balik setiap cobaan ada cerita kesuksesan yang patut diceritakan. Malam ini kita salah satu seorang perempuan korban perundungan yang berhasil survive dan menjadi salah satu pemilik usaha terkenal di daerah Jakarta Timur. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini untuk menuju kisah inspiratif dan keberanian yang tidak terbatas. Oke, dan berlama-lama takut nih kalian penasaran sama kisah kita hari ini. Langsung aja kita panggil narasumber kita, yaitu Kak Dea. Oke, bisa masuk Kak. Ya, hari ini sangat menarik nih kita kedatangan Kak Dea hari ini. Sekarang pertama-tama nih saya mau nanya nih, sekarang kesibukan Kak Dea apa nih? Semenjak lulus dari sekolah, apa nih Kak Dea? Sekarang sih saya kesibukannya masih kuliah ya Kak. Kuliah jurusan ilmu komunikasi baru semester 5. Iya. Terus dari saya kuliah, saya juga mempunyai beberapa usaha di Jakarta Utara. Kalau boleh tahu usaha apa tuh, Kak? Yang pertama saya punya usaha kayak warkop gitu ya kan. Jadi itu kalau anak muda biasa nongkrong kan, biasa tuh kita biar bisa saling share gitu. Terus juga saya punya toko butik ya Kak, kayak misalkan kayak katanya nih mau wisuda bisa nih pesen di toko saya gitu sih Kak. Oke, buat kalian yang butuh baju langsung aja datang nih ke tokonya Kak Dea. Ada di mana Kak lokasinya Kak? Kalau boleh Ada tahu? di Jakarta Utara, Kelapa Gading. Oke, buat kalian yang mungkin lewat bisa dimampir tuh, jangan dilewatin. Bajunya bagus-bagus, harganya juga jangan takut, datanglah. Itu nggak akan menguras gaji kalian. Oke. sangat berharga pemirsa, ada kehadiran dari narasumber kita. Sini saya akan menanyakan langsung kepada narasumber kita. Pertanyaan pertama, bagaimana sih Kak Dea menghadapi dan melalui masa sulit saat menjadi korban perundungan? Cukup sulit ya Pak, karena saat itu saya berpikiran kalau hidup saya kenapa sih, saya tuh salah apa gitu ya. Saya salah apa, kenapa saya pernah menjadi korban perundungan gitu. Saya pernah mikir, kenapa ya saya sulit banget bergabung sama teman-teman saya gitu. Sehingga saya tuh dikucilkan saat itu. Dan yang saya rasain itu terpuruk sekali ya. Dan Kalau boleh tahu nih Kak Dea, dulu waktu sekolah nih apa aja sih hal-hal yang menjadi nggak enak nih buat Kak Dea dulu dirundung sama mungkin teman-teman sekolah? Contohnya apa aja sih Kak? Peristiwa. Iya, entah itu pemicunya atau mungkin peristiwanya secara lebih detail yang dialami. Mungkin teman-teman pengen lebih tahu lebih dalam. ya mungkin awalnya sepertinya saya introvert. Saya jujur saya orang introvert. Saya susah banget untuk berbicara sama orang baru. Kayak saya tuh nggak pede Kak, nggak pede banget kalau untuk berkumpul kayak gini nih, kumpul
pede orangnya. Mungkin dari situ saya sulit mendapatkan teman baru gitu. Terus biasanya Kak Dia kan kalau di sekolah itu kita itu punya teman dekat nih. Kak Dia nih punya nggak sih sahabat teman dekat atau sahabat nih yang nemenin Kak Dia waktu di masa-masa mengalami hal seperti itu di sekolah? Ya, punya satu. Saya punya teman namanya Dina. Ya, halo Dina, kalau nonton video ini. Buat ya Dina nanti. Ya, jadi itu sama halnya. Dina itu orang introvert. Jadi kita introvert sesama introvert, jadi kayak ngerti gitu loh Kak. Sesama pemalu, sesama nggak bisa berbicara di depan orang gitu, terus ngobrol banyak orang itu kita sama. Itu sih, itu doang. Teman saya. Baik, Kak Dea. Misal saya masih menanyakan kepada Kak Dea atas kita. Gimana sih Kak Dea sangat menginspirasi sih ceritanya dia. Apakah ada strategi khusus atau dukungan support dari orang tua kah, apa dari teman kah, apa dari pacar yang membantu Kak Dea melewati momen-momen sulit ini? Support sih alhamdulillah saya punya dari keluarga saya, dari teman-teman, dari pacar saya terutama. Saya merasa kalau saya seperti itu saja saya nggak akan berkembang, saya nggak akan punya teman, saya nggak akan berkarir sampai saat ini untuk berbicara di sekitaran banyak orang. Jadi saya berusaha untuk berpikir positif supaya saya menata masa depan saya itu dengan bagus nantinya. Apalagi dari keluarga saya selalu support bahwa saya itu nggak sendiri gitu. Saya punya mereka yang saling sayang sama saya, terutama juga pacar saya, dia selalu support apa yang saya lakukan yang terbaik buat saya, selalu dia dukung gitu. Sebelum ujian dan untuk sebelum mau lulus tuh Kak Dea tuh mendapatkan peringkat yang sangat tinggi nih. Nah, berhubung kan Kak Dea adalah salah satu korban perundungan, bagaimana sih Kak bisa tetap se-improve itu dan belajar padahal Kak Dea tuh dirundung oleh teman-teman mungkin yang lain, oleh oknum-oknum lah, tapi Kak Dea bisa sehebat itu dan bisa menjadi peringkat terbaik di sekolah Kak Dea. Gimana tuh Kak? Apa yang harus dilakukan? Saya mention adalah aku tuh introvert tapi kutu buku juga Kak. Jadi suka baca buku. Iya, suka mempelajari ilmu-ilmu yang baru gitu. Aku dulu tuh dikucilkan karena pertama aku nggak pandai cari temen, terus aku juga nggak pandai berbicara. Terus aku tuh dulu disangkanya kayak sombong gitu loh Kak. Karena aku tuh kayak dikata-katain gitu, kayak ya sombong banget sih orang. Karena aku tuh kayak dikucilkan gitu, selalu di kayak di apa ya Kak, namanya kayak diomongin gitulah sama cewek-cewek biasanya ya. Digosipin lah. Iya, digosipin. Biasanya di grup tuh. Iya, Seringan ya? aku diomongin Kak, katanya orangnya gak asik gitulah. Ya udah, aku sabar, aku juga berpikir positif gimana sih caranya menanggapi mereka di sana gitu. Terus aku tuh setiap malam tuh emang masih baca buku guys, belajar. Jadi di dalam aku yang introvert dan pendiam, tapi aku bisa menghasilkan suatu prestasi gitu. Oke, penonton nih kayaknya udah mulai tegang nih. Termasuk saya sendiri udah mulai tegang sama obrolan kita ini. Mungkin bisa diminum dulu Kak Dea? Iya, Bisa diminum Kak Dea? Oke. Ya, kita udah mulai kehabisan topik ini. Kembali nih beberapa tahun lalu waktu Kak Dea berhasil lulus. Teman-teman masyarakat teman-teman tahu seperti kata Kak Dea ini punya selain kuliah, Kak Dea juga punya usaha baju di daerah Kelapa Gading. Mungkin teman-teman semua pengen tahu lebih lanjut tentang usahanya. Mari kita tanya lagi. Oh iya Kak Dea, untuk bagaimana sih Kak Dea ini dari lulus sekolah waktu itu hingga sekarang mempunyai bisnis ini? Bagaimana sih awalnya itu merintis dari awalnya itu gimana Kak? Hingga kepikiran membuka bisnis baju di daerah? Jadi awalnya tuh
Aku tuh emang suka baju ya kan, baju kayak mix and match gitulah, kayak misalnya yang sekarang aku pakai ini tuh aku hasil baju sendiri kan. Ya aku tuh suka banget kardigan yang buat cewek-cewek yang suka crop top gitu. Bisa banget beli di toko itu. Cewek zaman sekarang pasti suka crop. Iya Pak. Awalnya aku suka beli baju gitu. Aku suka mix and match gitu ya. Apa namanya? Awalnya dari situ kan, terus aku belajar kayak milih-milih bahan, ngejahit sama ibu aku pintar banget kan jahitnya semua. Jadinya ya jadilah aku dibikinin usaha begitu sama bantuan mama papa aku. Jadi aku mulai usaha itu karena aku suka banget beli baju. Berarti dari pihak keluarga, ayah, ibu, dan juga keluarga lain termasuk pihak-pihak yang sangat support ya Kadea ini bisa sampai di titik ini sekarang. Betul banget Kak, sangat support banget. Jadi setiap orang pasti punya masa lalu yang buruk ya teman-teman. Seperti aku merasakan perundingan, dibully karena aku tuh cuman nggak bisa ngomong doang gitu. Emang sih itu sesuatu hal yang kecil, cuman sampai sekarang aku masih ingat gitu, masih merasakan hal itu. Jadi teman-teman di luar sana jangan putus asa karena punya masa lalu yang baik. Kita nggak pernah tahu ke depannya nanti kita itu akan menjadi apa dan seperti apa. Silakan Pak Diki, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Gali. Buat teman-teman, sini saya juga akan menanyakan lagi kepada narasumber kita, gitu konteks bagaimana kita sebagai masyarakat bisa membantu mencegah isu perundungan dan memberikan dukungan kepada para korban. Baik, gimana tadi banyak? Sebetulnya bagi masyarakat itu harus mengedukasi ya, terutama para orang tua, mengedukasi anak-anaknya supaya tidak mengalami atau menjadi pelaku perundungan gitu. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus mendidik anak agar supaya berteman dengan siapapun dan tidak memilih teman sih harus ya. Cuman di dunia ini tuh pasti punya kekurangan dan kelebihan, dan kekurangan tersebutlah yang menjadi sebuah perundingan sebenarnya. Kayak saya kekurangannya tuh apa, pasti dibully, atau dia kekurangannya misalkan kayak maaf ada cacat fisik pasti dibully, diperundingkan. Jadi saya berharap sih para orang tua bisa mendidik anaknya, mengajarkan lah ya bahwa kita itu sama gitu, nggak ada yang berbeda. Itu sih harusnya menjadi pandangan masyarakat. Dan kita sebagai teman-teman itu harus benar-benar merangkul orang yang mempunyai kekurangan, kayak seperti aku susah bicara saat itu. Ya kita merangkul, kita berusaha untuk saling membantu gitu. Kita saling membantu. Kalau kita tuh harus bersama gitu, nggak sendiri-sendiri. Ingat teman-teman, bagaimana peran dukungan keluarga dalam proses penyambutan dan bertahan? Gimana tadi dari keluarga dalam proses penyembuhan dan bertahan buat masalah ini? Prosesnya sangat panjang ya Kak, karena saat itu tuh aku nggak pernah keluar dari kamar. Aku sendiri, aku nangis sampai mata bersembah. Nah, aku selalu memikirkan tuh dari sini terjadi sama aku gitu loh. Kayaknya aku sampai menyalahkan Tuhan, gak adil gitu ya buat aku. Apa aku gak harus ngelakuin ini? Aku sampai punya pemikiran tuh untuk mengakhiri hidup aku, kayak gimana ya, aku gunanya sih aku hidup kalau aku tuh selalu dicaci maki sana sini cuma gara-gara aku tuh seorang introvert gitu. Dan keluarga aku tuh sangat mendukung banget gitu, selalu ajak aku ngobrol, selalu ajak healing supaya aku tuh hilang sama ibunya tadi selalu gitu. Ini ada yang saya buat pertanyaan nih. Tadi kata Kadea sempat ingin mengakhiri hidupnya. Selain keluarga nih, ada nggak sih yang membuat
membuat kalian tuh berpikir bahwa hidup ini tuh jauh lebih penting untuk dilanjutkan daripada harus mengakhiri usaha kalian? Ya. Awalnya tuh kenapa sih saya punya berpikir untuk begini? Karena tuh saat saya diucilkan tuh saya digini tuh, Pak. Mati aja lu gitu. Kayak orang kaya lu tuh nggak guna di sini gitu. Kayak ya udah seperti itu saya disumpahin mati lah, disumpahin gak ada harus ada di dunia ini. Jadi saya punya berpikiran, oh kali ya saya harus mati aja gitu. Aku harus mati aja kali ya gitu. Tapi orang-orang di sekitar saya tuh memikirkan saya kalau mati itu bukan solusi yang terbaik. Jadi saya berpikir positif, terus saya juga punya cita-cita yang harus saya gapai, sehingga saya udah lupa tuh sama pemikiran yang harus memikirkan harus bunuh diri. Jadi saya harus berpikir saya punya orang tua yang harus saya banggain, saya juga punya adik saya yang harus mengejar cita-citanya juga sama seperti saya, dan saya ingin bermotivasi gitu untuk adik saya supaya adik saya tuh jadi lebih baik lagi gitu daripada saya. Jadi saya di situ untuk tidak berpikir seperti itu lagi. Support sih Kak, apalagi support dari pacar saya sendiri ya. Dia penting banget karena dia tuh kan hari-hari sama saya gitu kan. Kayak yaudah dikuatkan hatinya, lebih sabar lagi, berdoa semoga yang sudah menyakiti hati kita tuh diberi kayak hidayah, betul, Cahaya manusia. Iya betul, bahkan kalau perundingan itu nggak bagus untuk orang, bahkan untuk diri kita sendiri nggak bagus, akan menjadi bumerang lagi buat kita. Menurut Kadia sendiri nih kepada pelaku-pelaku hubungan yang mungkin Kadia sendiri atau di luar sana, mungkin menurut Kadia apa sih niat dari mereka ketika merundung seseorang itu bagaimana Kak? Apakah mereka pengen terlihat hebat di mata orang lain sehingga mereka merundung orang lain, itu gimana Kak? Niatnya? Biasanya sih Kak, orang yang melakukan pelaku ya, biasanya orang si pelaku itu pernah mengalami perundingan, lalu dia di lain waktu bisa menjadi berguna gitu Kak. Bisa jadi ini tuh si pelaku ini pernah jadi korban perundungan, namun di tempat lain dia itu melakukan seperti pelaku. Terus bisa juga orang itu kurang kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian dari orang tua. Jadi sih, jadi dia tuh melampiaskan dirinya itu kepada orang lain dengan cara dia itu caci maki orang atau mengomentari fisik orang. Jadi dia tuh merasa puas kan. Biasa seperti itu sih yang aku tahu ya, karena yang aku alami itu orang-orang yang apa namanya hidupnya tuh broken home, terus tidak memiliki apa ya teman buat ngobrol, kayak kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi tuh dia melampiaskannya ke orang lain, ataupun bisa sebaliknya, bisa jadi dia pernah menjadi korban. Biasanya sih seperti itu. Terus bagaimana sih Kak membagi waktunya nih? Kan Kakak nih sekarang kuliah, terus juga berusaha, bagaimana kita membagi waktunya agar bisa tetap fokus dengan kuliah kita, supaya nggak keteteran di kuliah kita tapi tetap usaha kita tuh bisa terus lanjut. Gimana tuh? Kita sebenarnya mau lanjut kuliah atau mau kuliah. Ya, sebenarnya awal-awal sulit sih karena bekerja sampai kuliah itu sulit, karena saya bekerja maksudnya dari pagi sampai sore, saya ambil kuliah malam Kak. Iya, jadi biar dari pagi sampai sore itu saya fokus kerjaan dan malam itu saya fokus kuliah. Masih awal-awal sangat berat ya guys, pasti capek gitu. Cuman kalau dijalanin sih jadi enjoy aja gitu. Ya, mungkin Pak Diki ada yang mau lain? Baik Pak, Tentang kuliah kerjanya. Jadi dari Kadia sudah dijelaskan ya teman-teman, dia bekerja di salah satu perusahaan yang membuka warung
remote juga, terus ada usaha butik juga. Ya dia ada salah satu mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi ya kak. Dan juga di sini saya sangat apresiasi kepada Kak Dea. Dia korban perundingan, namun dia bisa teman-teman survive dari masalahnya atau menjadi pemenang teman-teman. Baik. Oke, berhubung udah sore nih, waktu kita terbatas, kebetulan Kak Dea juga harus kembali ke butiknya yang di Jakarta Timur untuk usahanya. Jadi kita juga sedikit lagi mungkin akan mengakhiri nih, sekitar 3-4 menit lagi. Jadi terakhir nih Kak, apa sih yang mau Kakak sampaikan kepada mungkin oknum-oknum pelaku yang masih menjadi pelaku perundungan di luar sana Kak? Mungkin ada yang mau disampaikan? Buat kalian para pelaku perundingan, sebenarnya kita itu semua sama, nggak ada yang berbeda. Mungkin cara berbicara atau cara kita menyampaikan ke orang tersebut tuh menyakitkan ya Kak. Kayak mungkin kita mau menyampaikan nih, mengkritik orang tersebut, cuman cara kita itu salah kadang. Jadi makanya kita bisa dinamakan perundingan karena itu menyakiti hati orang lain gitu. Buat para korban juga, kalian tuh jangan putus asa, jangan merasakan sakit yang mendalam, apalagi mempunyai pemikiran yang harus mengakhiri hidup kalian. Kalian harus berpikir jernih, berpikir positif kalau masa depan kalian tuh menunggu kalian. Untuk para pelaku, coba mencari kesibukan yang lebih baik untuk diri sendiri gitu dan bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya, agar kita itu hidup sama-sama saling tenang dan nyaman gitu untuk menata masa depan. Apalagi yang udah banyak kasus ya kan, sampai menyakiti seseorang, sampai mengakhiri hidupnya itu sama sakit guys. Kayak keluarga tuh harus mengalami kesedihan, trauma yang terberat karena harus kehilangan orang yang disayang. Memang hal kecil, cuma itu tuh berat banget gitu di hati gitu loh Kak. Sakit hati banget gitu lah guys. Ya sangat berat banget, dan prosesnya tuh untuk penyembuhan tuh nggak sebentar gitu, cukup lama, dan kehilangan ingatan-ingatan yang kurang enak tuh sulit. Jadi aku sih mohon semoga kedepannya di luar sana nggak ada lagi korban perundingan, nggak ada lagi pelaku, dan kita benar-benar udah sama-sama aja. Buat para pelaku juga sebaiknya akhirnya berhenti deh, karena lo gak bakal tahu gimana rasanya kalau keluarga sendiri mengalami korban perundingan. Oke, untuk menutup acara kita hari ini, mungkin kesimpulan dari video kami ini, menjadi korban perundungan bukanlah akhir dari kehidupan kalian, bukan akhir dari masa depan kalian, tapi justru perundungan itu yang harus kalian lewatin. Dari menjadi korban harus lewatin, kan harus bisa bangkit dan menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang berhasil ke depannya, dan bisa membuktikan kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat kalian, terus yang pertama juga kepada para perundung kalian dulu atau di luar sana, bahwa kita itu sebagai korban masih bisa nih punya masa depan yang cerah atau bahkan lebih daripada mereka yang beruntung. Jadi kita akhiri aja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.